Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu Mercy Seat, tudung belas kasihan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 25 ayat yang ke-22 berkata, "Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Dari bait sucinya, Tuhan menyatakan diri dan berbicara kepada umatnya. Dari seluruh sudut dan perabot-perabotan yang ada di dalam bait sucinya, Tuhan memilih satu perabot yang melukiskan di mana dan bagaimana Dia akan berbicara. Jika kita bandingkan dengan apa yang firman Tuhan di Perjanjian Baru katakan, di mana hidup kita inilah di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai bait Allah, sebab di dalamnya Roh Allah ada dan tinggal, maka kita akan mulai memahami apa yang Tuhan hendak nyatakan. Perabot yang dipilih sebagai sarana untuk Dia berbicara adalah tutup perdamaian yang ada di atas tabut perjanjian, seperti apa yang baru saja kita lihat di dalam kitab Keluaran 25 ayat yang ke-22 di atas. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kata tutup perdamaian disebut sebagai mercy seat, tudung belas kasihan, dan itulah satu tempat yang dipilih Tuhan untuk berbicara tentang segala sesuatu kepada umatnya. Itulah yang kitab Keluaran sebutkan. Lalu, bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri? Bukankah Dia juga memperlengkapi kita sebagai bait sucinya dengan hati nurani yang berfungsi sebagai tudung yang menutupi akal sehat, menutupi pikiran dan semua alasan, juga hukum-hukum. Itulah fungsi hati nurani. Disitulah terdapat belas kasihan. Belas kasihan tidak ada di akal sehat atau pikiran manusia, sebab belas kasihan terkadang tidak masuk akal dan bertabrakan dengan hukum-hukum. Setiap anak-anak Tuhan yang hendak belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti segala tuntunannya, perlu untuk belajar mengembangkan tudung belas kasihan yang sudah Tuhan perlengkapi bagi setiap kita. Disitulah seringkali Tuhan berbicara. Bukankah oleh hal tersebut Yesus sendiri selalu dituntun oleh Roh Kudus? Dia berjalan ke sana ke sini hanya sekedar dituntun oleh belas kasihan. Di dalam kitab Matius 9 ayat 36 berkata, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala." Lalu, melihat orang banyak yang kelaparan, Yesus dituntun oleh belas kasihan. Di dalam kitab Matius 15 ayat yang ke-32 berkata, "Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, 'Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku,
dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Serta melihat orang sakit dan buta, Yesus dituntun oleh belas kasihan. Di dalam kitab Matius 20 ayat yang ke-34 berkata, "Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia." Sahabatku, adakah kita mendengar suara Tuhan hari-hari ini? Belajarlah untuk mengembangkan hati nuranimu, sebab disitulah dan melalui itulah Tuhan hendak berbicara. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih setiamu. Ajari aku untuk selalu rela dituntun oleh belas kasihan yang daripadamu. Amin. Jesus love you and so do I.